Kali ini saya mau bahas Pocket PC dengan harga 1 jutaan yang punya performa di atas kertas sama persis dengan Intel Celeron N4020 dengan harga 6 jutaan. Nah, di video kali ini sekalian saya mau jawab pertanyaan teman-teman yaitu di DM ataupun di WA yang sering tanya, "Bang, 2 jutaan dapat laptop kayak gimana, Bang? Bang, 2 jutaan dapat rakit PC kayak gimana, Bang? Speknya gimana, Bang, kalau 2 juta?" Nah, untuk 2 jutaan kalau laptop saya bisa bilang untuk prosesor generasi ke-10 atau 11 pun laptop sekarang minimal 6 jutaan. Kalau untuk 2 jutaan teman-teman bisa beli second dengan seri prosesor yang lama yaitu di bawah generasi 10. Kalau ngomongin rakit PC kebutuhan utamanya itu dapetin personal komputer, ya saya mending pilih Pocket PC kayak gini. Tapi kalau cari sensasi rakit PC-nya ya teman-teman bisa belanja sendiri komponen-komponen yang second yang ada malah beresiko karena komponen yang dibeli itu second dengan budget yang terbatas juga yaitu 2 jutaan. Dan seingat saya untuk 2 jutaan udah semonitornya kayaknya nggak bakalan dapet deh. Karena monitor pun sekarang harganya berapa? Paling murah sekitar mungkin 400-500 ribuan. Tinggal 1,5. Mau rakit PC juga bingung. Nah, pilihan terbaiknya beli barang baru yaitu Pocket PC kayak gini. Dan kenalin, ini adalah Pocket PC W5 Pro. Saya bisa bilang untuk performanya di atas kertas bener-bener mirip atau sama persis dengan Intel Celeron N4020 yaitu laptop dengan harga 6 jutaan. Nah, untuk prosesornya menggunakan Intel Cherry Trail Atom Z8350. Seingat saya prosesornya itu keluar bulan Februari tahun 2016. Jadi di atas kertas ini prosesornya keluar 5 tahunan yang lalu. Dengan harga 6 juta versus 1 juta dengan kebutuhan yang sama, speknya juga minim. Saya bisa bilang Pocket PC ini merupakan pilihan terbaik buat kalian yang pengen punya pengalaman menggunakan personal komputer. Dan kenapa saya bisa bilang mirip atau sama persis dengan Intel Celeron N4020? Karena untuk prosesornya spesifikasinya juga cukup mirip, yaitu untuk base clocknya Intel Atom Z8350 ini punya base clock 1,4 GHz yang jelas lebih tinggi kalau dibandingkan Intel Celeron N4020 yang punya base clocknya itu 1,1 GHz. Tapi kalau untuk pemakaian berat atau full load jelas lebih baik Intel Celeron N4020 dengan 2,8 GHz. Kalau ini Intel Atom Z8350 ini punya boost clocknya itu 1,9 GHz aja. Cuma seenggaknya untuk base clock atau kecepatan rata-ratanya lebih baik Intel Z8350 ini. Ditambah lagi kalau teman-teman browsing dan juga lihat di Google dengan CPU benchmark, kalian coba deh bandingkan Intel N4020 yaitu Celeron dibandingkan dengan Intel Atom Z8350. Skornya pun sama yaitu di angka 51-an. Jadi saya bisa bilang untuk performanya ya cukup standar untuk pemakaian standar juga. Nah, untuk Pocket PC W5 Pro ini menggunakan RAM 4GB DDR3. Sayangnya juga nggak bisa di-upgrade karena untuk sekecil ini kayaknya nggak upgradable. Kemudian untuk penyimpanan atau storage-nya menggunakan eMMC 64GB. Kalau teman-teman kurang kalian bisa tambahkan di slot micro SD-nya dengan maksimumnya di angka 128GB. Nah, kalau masih kurang kan bisa menggunakan hard disk eksternal dengan membelinya secara terpisah. Mungkin sekitar 500 atau 1 jutaan udah dapat 1 TB atau 2 TB. 800.000 seingat saya ada data yang harganya 800.000 masih ada yang anti air dan juga anti jatuh lah. Nah, untuk slot Pocket PC ini juga terbatas. Cuman ada 2 aja di bagian samping ini yaitu USB 3 dan juga USB 2. Kemudian di bagian powernya dia menggunakan micro USB. Kemudian ada tombol power dan udah itu aja. Di bagian sini juga ada lubang-lubang exhaust untuk mengeluarkan panas dari bagian dalam Pocket PC ini. Seenggaknya kita masih bisa menggunakan 2 port ini. Kalau kalian ngerasa kurang kan tinggal beli aja dongle yang bisa di-extend sampai berapa USB. Dengan harga mungkin sekitar 100 ribuan. Jadi saya bisa bilang dengan 2 port USB ini kayaknya udah cukup. Di bagian generasi 3 bisa dimanfaatkan untuk transfer data secara cepat. Kemudian untuk pemakaian standar kayak mouse ataupun keyboard bisa dijadikan satu di port USB Type A di bagian sebelahnya yaitu generasi kedua. Dan seenggaknya dengan harga 1,8 juta kita dapetin device yang udah ada Bluetooth dan juga Wi-Fi-nya. Udah pakai Bluetooth 4 dan juga Wi-Fi 802.11. Jadi saya bisa bilang nggak perlu beli dongle untuk WiFi ataupun Bluetooth secara terpisah juga. Kalian udah bisa menikmatin Bluetooth dan juga WiFi
dengan beli pocket PC dengan harga 1,8 juta ini. Nah, harusnya pocket PC kayak gini bisa jadi jawaban buat teman-teman yang punya budget terbatas di 2 jutaan. Jadi sisanya itu bisa dibelikan peripheral lainnya kayak keyboard, mouse, dan juga monitor. Karena tetap pocket PC kayak gini tetap butuh peripheral yang sudah kusebutkan tadi. Kalau dibandingkan dengan laptop, memang sih lebih portable laptop. Meskipun besarnya lebih kecil, tapi bukan berarti pocket PC ini gampang atau bisa digunakan di mana-mana. Karena tetap butuh monitor untuk displaynya dan juga keyboard dan juga mouse pastinya. Nah, market dari pocket PC kayak gini kayaknya cocok banget buat teman-teman yang lagi sekolah atau school from home, bisa tinggal beli monitor atau pakai monitor lama yang ada port HDMI-nya. Kalau kalian ngerasa portnya juga terlalu sempit, karena dalam paket pembeliannya kita dapetin juga untuk extensionnya. Jadi ada port HDMI kayak gini dan input output, jadi tinggal dimasukkan kayak gini, ya kan? Udah selesai. Kita bisa gunakan dan langsung dicolokkan ke monitor kita yang bisa jadi masih bermanfaat sebenarnya, cuman udah alih fungsi digunakan mama buat nonton sinetron azab. Jadi lebih baik difungsikan ke fungsi esensialnya sebagai komputer. Jadi menggunakan pocket PC kayak gini. Ditambah lagi cocok buat teman-teman yang kerja kantoran, mungkin space-nya nggak terlalu besar untuk menaruh komputer segede gaban gitu kan. Lebih baik menggunakan pocket PC kayak gini dan menyesuaikan untuk monitornya. Pakai yang 20 inch, 27 inch, 25 inch udah ringkas, nggak perlu bingung naruh box komputer yang besar. Atau cocok juga buat teman-teman yang lagi sekolah, misalnya di lab komputernya butuh komputer gitu, nggak perlu rakit komputer atau rakit PC yang banyak, yang ada malah dananya nanti hilang kemana, ya kan. Mending beli pocket PC kayak gini, lebih ringkas, lebih simpel, nggak bakal diotak-atik oleh siswa gitu kan, nggak ada resiko pencet kepencet kayak gitu. Saya ingat jadi waktu sekolah dulu sering mencet-mencet komputer karena nggak tahu fungsinya apa, jadi malah yang ada komputernya rusak. Kalau untuk meminimalisir kerusakan, bisa jadi pocket PC ini juga salah satu solusi ya buat teman-teman yang ada di sekolah. Dan juga mungkin cocok buat yang bekerja sebagai layanan masyarakat ataupun tenaga medis di rumah sakit yang space untuk administrasinya itu juga nggak terlalu besar. Makanya pocket PC ini bisa saya bilang nggak terlalu portable tapi ringkas kalau mau difungsikan. Jadi kalau mau dipindahkan ya tinggal bawa monitornya aja. Oh ya, ditambah lagi dalam paket penjualannya kita dapetin Windows 10 Pro original yang sudah diaktifkan. Jadi udah simple banget, kita nggak perlu beli Windows lagi. Ditambah lagi buat teman-teman yang kebutuhannya Zoom Meeting atau Google Meet, bisa langsung beli webcam, langsung dicolokkan ke pocket PC ini yang pasti lebih ringkas. Webcamnya langsung bisa ditaruh di atas monitor kita. Dan waktunya kita bahas performa dari pocket PC ini. Karena nggak adil rasanya kalau mengingat prosesornya yang nggak bisa diandalkan untuk main game, tapi nggak kita tes game. Langsung aja kita coba tes untuk game yang saya rasa masih kuat untuk prosesornya. Yang pertama kita cobain Cinebench R15 dan didapatin skor sekitar 49 CB. Jadi cukup standar. Cuman seenggaknya untuk temperatur dari prosesornya cukup dingin, nggak sampai 80 derajat alias masih bertahan di 75 derajat untuk temperatur maksimumnya. Sedangkan waktu kita cobain untuk Cinebench R15 dengan single core-nya dapetin skor sekitar 22 CB, ya masih sama dengan tes sebelumnya yang dapatkan temperaturnya masih bertahan di bawah 80 derajat. Dan waktu kita cobain untuk main game, sayangnya kayaknya nggak ada game yang support, maksudnya untuk Dota dan juga Valorant udah auto nggak bisa diinstal. Jadi ya udah, kayaknya harapan saya juga terlalu besar untuk sebuah prosesor yang punya base clock sekitar cuman 1,4 GHz dan boost clocknya kayaknya juga nggak ngatasin yang mentok di 1,9 GHz. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Pocket PC W5 Pro ini bisa jadi jawaban buat kita yang kebutuhannya standar dan punya budgetnya juga terbatas tapi pengen punya PC atau personal komputer. Dan biasanya berguna juga buat teman-teman yang udah punya layar dengan connectivity atau udah punya port HDMI tapi nggak digunakan untuk PC, yang ada malah digunakan jadi sinetron. Nonton sinetron maksudnya lebih baik dibalikkan lagi fungsinya untuk menggunakan pocket PC kayak gini karena lebih simpel dan juga lebih praktis. Cuman kekurangannya menurut saya nggak ada slot upgrade-nya. Kalau untuk mini PC yang pernah kita bahas ada beberapa slot yang bisa di-upgrade. Cuman seenggaknya pocket PC kayak gini cocok lah buat kebutuhan teman-teman yang basic banget. Nggak yang tinggi-tinggi banget. Kalau teman-teman udah expert, udah mungkin dapatin informasi yang lebih, teman-teman bisa ngumpulin uang untuk beli yang lebih baik ataupun rakit PC juga.
Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Like videonya jika suka, dislike kalau kurang suka, dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.